Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabeb Channel. Hari ini kita kedatangan Beat FI yang masih starter halus. Nah, ini motor kasusnya dia jadi dihidupan sebentar, lalu dia mati lagi. Kejadiannya semalam. Jadi yang punya siapa bang ini bang nih? Ya bang ya. Ya, betul. Jadi gimana bang? Malam lagi jalan. Lagi jalan. Mati. Oh gitu. Gitu, Nah, untuk Bang. lebih lanjutnya kita langsung aja kita cek kondisi motornya. Sebelum lanjut ke video nih, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Oke bang ya, kita nyalain dulu motornya. Nah, ini posisi kontak on, lalu kita nyalain supaya bisa melihat yaitu kondisinya. Ini motornya hidup bang ya. Nah, dia ngeberebet. Nih, untuk tuas gasnya kita urut pelan-pelan ya. Nah, dia langsung mati ya. Dia langsung mati. Kita nyalain lagi. Nah, di sini dia timbul kedipan. Nah, kita hitung sama-sama bang ya. Sebentar. Oh, pada saat ini dia tidak timbul, tapi pada saat begitu motornya dinyalain lalu mati sendiri, nah dia timbul kedipan. Kita nyalain lagi bang ya. Nah, perhatikan, kita tarik gas lagi, kita pelan-pelan. Nah, berebet, nah, dia langsung mati. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, 5 lambat, 2 cepat. Untuk kedipannya berarti kan 52 kedipan ya, berarti sensor CKP nih dari sini bang nih. Dari sini. Nah, kalau misalkan ngelihat dari kabelnya, ini di sini tidak ada yang putus bang ya. Ini kabelnya dia masih, yaitu masih bawaannya. Nah, dikarenakan ini sudah digantung bang tuh. Ini kalau misalkan tidak digantung, dia pasti ngegesek kena yang satu nih, dinding rengkes atau kena box filter. Nah, untuk ini dia sudah digantung, jadi tidak ada yang apa namanya, yang ngegesek. Nah, kita lihat dulu, apakah memang sensor CKP-nya yang rusak? Emang ya, apakah memang sensor CKP-nya yang rusak atau ada kabel yang putus seperti banyak di video-video saya tentang masalah. Jadi si kabel ini dia rawan ngegesek bang ya. Nah, untuk ini bisa dilihat bang, ini kabelnya dia tidak ada yang kekupas bang ya. Kita lihat dulu nih, apakah memang sensor CKP yang lemah, yang rusak, atau ada kabel yang yaitu yang terputus. Oke bang ya, jadi kita langsung aja kita buka untuk tutup kipasnya dan box filternya. Kita lihat juga dari mulai kabel nyampe sensor CKP ya bang ya. Jadi jangan kemana-mana nih, untuk abang-abang punya kasus yang sama, jadi bisa melihat video ini sampai selesai bang ya. Kita analisa sama-sama untuk kasus motor ini. Kita buka dulu bang ya untuk jok sama ininya nih, box filternya. Oke bang ya, untuk jok sama box filter sudah kita buka. Begitupun untuk tutup magnetnya sudah kita buka. Nah, sebelum kita mengecek daripada kabel atau sensor CKP-nya, kita reset dulu bang ya. Kita reset dulu. Kita reset dulu. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan tidak punya songket DLC nih, jadi cukup menggunakan pakai kabel ya, pakai kabel. Jadi jumper ke kabel coklat sama hijau ya bang ya, ke kabel coklat sama hijau. Nah, sekarang kita reset dulu bang ya. Nah, kita lihat dulu, sambil kita lihat dulu apa historinya. Nah, ini sudah menempel. Lalu dikunci kontak, lihat historinya 2 3 4 5. Nah, 1 2 5 lambat, 2 cepat, yaitu 52 kedipan sensor CKP ya bang ya. Berarti ini untuk historinya atau kode kerusakannya dia cuma 52 kedipan bang ya, jadi tidak ada lagi. Nah, sekarang kita reset dulu. Nah, untuk cara meresetnya, ini posisi dalam keadaan kunci kontak on emang ya. Lalu kita cabut, hitung sampai 3. 1 2 3, lalu dipasang kembali bang ya. Nah, perhatikan kedipannya. Nah,
Kalau kedipan seperti ini berarti kita tandanya sudah berhasil untuk peresetan atau penghapusan kode kerusakan. Nah, sekarang kita kunci kontak dulu di open. Nah, sekarang kita masukkan mode 1. Nah, untuk memasukkan mode 1, nih tuas gasnya ditarik. Ya, tarik sampai mentok. Lalu dikunci kontak. Mohon maaf ya kalau saya sambil pegang kamera. Nah, kita kunci kontak ya. Nih, kunci kontak dionin. Oke. Kunci kontak dionin. Lihat kedipannya. Nah, kalau misalkan sudah ngedip 3 kali, tuas gasnya dilepas ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau misalkan dia ngedip sekali, berarti dia sudah masuk mode 1. Nah, ini ngedip sekali, dia sudah masuk mode 1. Sekarang kita kunci kontak di open, lalu kita cabut, lalu kita hidupkan. Apakah masih ngeberebet atau tidak? Balinya. Balik itu jalan. Hah? Oh, balik dong. Kamu chatkan dah, berat. Itu jalan. Oke, berarti ngomong gitu. Di starter tuh bisa? Bisa, starter mah. Oh. Tapi tak koneknya. Nah, untuk ini jadi tidak bisa di starter ya. Nah, bisa dilihat atau kita engkol dulu. Di engkol dia mau nyala apa tidak? Kita engkol dulu ya. Nah, dia engkol, dia tidak mau menyala ya. Nah, dia tidak mau ngangkat. Padahal ini kunci kontak sudah on. Nah, begitupun di sini kedipannya dia muncul lagi. Emang ya, langsung aja kita fokus ke sensor CKP. Kita lihat apakah kabelnya ada yang putus atau memang sensor CKP-nya yang rusak. Ini kan sudah di ini ya, sudah di apa? Sudah dipakai tali repet digantung. Nah, bagus ya kalau misalkan seperti ini digantung gini, jadi dia tidak merawan, maksudnya tidak rawan ngegesek kena box filter atau kena dinding rengkes. Nah, sekarang kita lepas dulu ya. Oke. Kita lihat dari songketnya. Nah, kita sudah nemu titik terang nih. Nah, bisa dilihat kabelnya dia ada yang ngegesek ya. Ada yang ngegesek. Nah, bisa diperhatikan dia ada yang ngegesek. Nah, ada yang kekupas. Nah, bisa dilihat ya, ada yang kekupas. Kita lihat ini kabel apa aja yang kekupas. Nah, mudah-mudahan cuma ini doang ya yang kekupas. Ya Bang ya, kita buka dulu untuk songket sensor CKP-nya. Nah, dia putus ya. Kalau nggak salah ini kabel coklat garis hitam. Nah, kabel coklat garis hitam ini kalau tidak salah ini arus mendekati kisaran 12 volt ya. Oke, kita buka dulu ya. Oke Bang ya, kita sudah buka untuk spoolnya. Begitupun sensor CKP, kan dia nyatu ya sama spool. Nah, bisa dilihat. Kita buka dulu kabel apa saja yang putus. Nanti kalau misalkan putus, kita sambungin ulang. Mudah-mudahan sensor CKP-nya dia tidak rusak Bang ya. Jadi cuma kabelnya aja yang putus. Bisa dilihat kabelnya. Nah, nah, untuk kabel warna coklat dia putus ya. Dia memang masih menyambung, cuman kulitnya doang yang tidak putus. Misalnya kalau kabel rambutnya atau kabel rambutnya ya nih, untuk rambutnya dia sudah putus. Nah, untuk yang ini, untuk kulitnya dia sudah putus. Nah, kita tarik nih. Nah, dia putus ya. Jadi untuk
kabel warna coklat ini kan dia fungsinya untuk yaitu arus dari ECU mendekati kisaran 12 volt ya. Nah, kita juga nemu satu lagi kabel ini daerah sini nih. Nah, kabel putih garis hitam dan kabel putih garis biru ini adalah kabel Hall. Nah, dia mau putus, dia kegesek sama sepertinya sama kabel lagi, walaupun ini sudah digantung tapi dia tetap ngegesek, masih tetap ngegesek maksudnya ya. Nah, kalau misalkan nanti nih teman-teman dapat atau punya motor yang sama, jadi kalau bisa ini dilapisin lagi bang ya, ini seperti gini nih ya, seperti gini, jadi kabelnya dia tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Kita cari aman, jadi jangan sampai nanti di kemudian hari jangan sampai dia ngegesek lagi bang ya, kan nanti kasihan repot kalau misalkan mogok di mana-mana jauh sama bengkel ngedorong, kasihan juga ya. Nah, jadi ini nanti kita sambungin ulang, nanti kita bungkus yang serapih mungkin ya bang ya. Dan nanti kita lihat setelah melakukan penyambungan lalu kita pasang, nanti kita lihat apakah motornya normal kembali atau masih ngeberbet bang ya. Tapi mudah-mudahan sensor CKP-nya dia tidak rusak bang ya. Nih, sensor CKP-nya dia tidak rusak ya, mudah-mudahan. Nanti kita sambungin dulu ya untuk ini. Nah, adapun yang dari sensor CKP kan dia ada 6 kabel ya. Atau saya kenalkan dulu warna kabel dan fungsinya. Nih, di sini ada kabel warna hijau. Ini adalah sebagai massa ya bang ya. Kabel hijau ini adalah sebagai massa. Lalu yang kedua ini adalah kabel warnanya coklat garis hitam, ini yang putus tadi. Ini adalah arus mendekati kisaran 12 volt. Nah, kabel yang ketiga ini biru garis kuning, ini adalah kabel pulser atau yang biasa kita sebut timing pengapian ya bang ya. Nah, kabel yang ketiga ini ada putih garis hitam, putih garis biru, dan putih garis merah. Ini adalah kabel starter ya bang ya, kabel Hall. Ini adalah kabel starter atau kabel Hall. Nah, sekarang kita sambungin dulu ya, yang ini sama yang kabel Hall tadi yang dari songket kabel bodinya kita sambungin ulang. Nanti kita lihat gimana hasilnya setelah melakukan penyambungan. Nah, untuk ini nanti kita bersihin ulang bang ya. Ini sudah kotor, mungkin sama yang punya baru pertama kali dibuka. Nah, ini juga bisa dilihat kondisi magnetnya, dia penuh dengan lumpur ya bang ya. Oke bang ya, untuk yang putus sudah kita melakukan penyambungan dan sudah disolasi. Nah, bisa dilihat sudah disolasi, sudah disambung. Nah, sekarang kita tes, kita lihat gimana hasilnya. Nah, untuk yang ini nanti kalau bisa nih, dikarenakan saya nggak punya untuk pelapisan kabel ininya, jadi kalau bisa di sini dilapisin juga bang ya, jadi takut rawan dia ngegesek lagi. Nah, sekarang kita reset dulu. Soalnya kenapa? Kalau misalkan tidak di reset, dia kan masih menyimpan history atau menyimpan kode kerusakan. Nah, perhatikan di sini dia masih menyimpan history ya. Nah, jadi anggapan ECU ini anggapan ECU, jadi si sensor CKP-nya dia rusak ya. Padahal cuma kabelnya aja dia yang putus, tapi tetap anggapan ECU dia rusak. Padahal tidak rusak. Nah, sekarang kita reset dulu. Seperti biasa untuk mereset seperti tadi, dicabut 1 2 3, kita pasang kembali. Nah, lihat kedipannya. Nah, kalau misalkan kedipan seperti ini berarti kita sudah berhasil ya untuk mereset. Nah, sekarang kita matikan kunci kontak. Kita masukkan modus 1. Lalu kita tarik gasnya, ditarik, kunci kontak. Nah, mohon maaf kalau saya sambil pegang kamera. Nah, oke ya, ini sudah masuk mode 1. Jangan ngedip sekali. Nah, oke bang ya, kita cabut songket di sini dan kita sekarang nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, motornya hidup bang ya, ini motornya hidup. Nah, bisa dilihat. Nah, sekarang kita tarik gas. Nah, perhatikan untuk tuas gasnya. Nah, untuk tuas gasnya tadi kan diurut ya pelan-pelan,
dia langsung ngeberbet dan langsung mati. Nah untuk ini dia enggak. Nah bisa perhatikan. Nah oke bang ya, untuk motornya sudah mantap. Ini untuk tuas gasnya dia nggak ngeberbet. Jadi pada saat tuas gasnya diurut atau dilangsungin dia nggak ngeberbet ya. Tidak seperti tadi pas awal datang ke sini. Nah dan motornya sudah bagus kembali. Mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.